kembali lagi bersama kami UPTT IKA Undiksa. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi terkait panduan sistem persuratan Undiksa. Sistem persuratan yang dinaungi oleh Universitas Pendidikan Ganesha adalah sistem resmi yang dikelola oleh Universitas Pendidikan Ganesha untuk memudahkan melakukan proses surat menyurat di lingkungan Undiksa dan memberikan kemudahan pengelola untuk proses persuratan secara online. Melalui sistem persuratan Undiksa, Bapak Ibu bisa menerima dan mengarsipkan surat secara online, mendisposisikan dari manapun dan kapanpun, memudahkan tracking disposisi, memparaf dan menandatangani secara elektronik, dan terintegrasi dengan peminjaman ruang. Untuk mengakses halaman sistem persuratan Undiksa, berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama, bukalah browser yang akan digunakan. Pada address bar, ketikkan sso.undiksa.ac.id, kemudian tekan Enter, akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Login dengan username dan password yang sudah dimiliki, kemudian klik Login. Setelah berhasil login, silakan Bapak Ibu bisa mengklik sistem persuratan Undiksa. Jika pengelola sudah masuk ke sistem persuratan, maka akan tampilan seperti gambar berikut. Jika sudah masuk ke sistem persuratan, maka akan muncul tampilan seperti video berikut. Ada beberapa menu yang disediakan seperti dashboard, daftar tugas, daftar surat masuk, daftar surat terkirim, draft surat, asistensi, cek tempat atau ruangan, dan menu keluar. Pada menu dashboard akan ditampilkan beberapa submenu seperti pada video berikut. Yang pertama yaitu registrasi surat masuk, jika surat masuk tidak pada unit kerja yang dituju. Kemudian ada tambah surat masuk untuk didistribusikan ke internal Undiksa. Selanjutnya ada tambah surat keluar untuk dikirim ke internal Undiksa maupun eksternal Undiksa. Selain itu ada juga beberapa submenu yang bisa Bapak Ibu lihat pada tampilan video berikut. Ada daftar tugas, surat masuk, surat terkirim, asistensi, agenda surat masuk, agenda surat keluar, ekspedisi surat keluar, dan korespondensi surat. Registrasi surat masuk. Klik tambah untuk melakukan registrasi surat masuk yang tidak pada unit kerja yang dituju. Klik registrasi surat masuk jika mendapati surat yang di luar lembaga atau di luar Universitas Pendidikan Ganesha. Silakan bisa dilengkapi form registrasi surat masuk seperti surat diterima melalui apa. Silakan bisa dipilih sesuai dengan pengiriman suratnya. Kemudian dari lembaga mana surat tersebut. Kami contohkan dari BSRE, Balai Sertifikat Elektronik, kemudian jenis suratnya, surat undangan ditujukan ke unit mana, silakan disesuaikan. Kemudian inputkan berkas surat yang diterima. Jika sudah melengkapi form, silakan klik simpan.
Setelah berhasil simpan, untuk registrasi surat masuk yang sudah berhasil simpan akan muncul pada list registrasi surat masuk. Tambah surat masuk. Klik tambah surat masuk eksternal Undixa untuk didistribusikan ke internal Undixa. Pada menu atribut surat, silakan Bapak Ibu melengkapi form isian yang sudah disediakan. Dari identitas surat, silakan Bapak Ibu inputkan dari mana surat itu, kemudian jenis surat, perihal, nomor surat, lampiran, tanggal surat masuk ini sudah otomatis dari sistem, kemudian kepada siapa surat itu ditujukan, isi atau ringkasan surat, kemudian penutup atau pesan tambahan, tembusan jika ada silakan diisi, kemudian atribut surat, klasifikasi surat silakan dipilih sesuai dengan klasifikasi surat yang Bapak Ibu terima. Kemudian silakan diisi kembali sifat surat, media pengiriman, bukti kirim ini bersifat opsional, tidak wajib. Jika semua sudah terisi, silakan Bapak simpan atribut surat. Setelah berhasil simpan, silakan Bapak Ibu cermati pada bagian menu atribut surat otomatis tercentang warna hijau. Jika Bapak Ibu sudah melengkapi isian dari atribut surat. Selanjutnya ke menu berkas pendukung. Silakan Bapak Ibu menginputkan berkas pendukung atau berkas surat yang sudah Bapak Ibu scan. Tinggal pilih berkas, kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan berkas, jika Bapak Ibu berhasil melakukan simpan berkas, maka akan tampil pada list daftar berkas seperti di video berikut. Jika Bapak Ibu melakukan kesalahan saat melakukan upload berkas, silakan Bapak Ibu bisa klik aksi atau tombol hapus berikut ini. Selanjutnya, menu daftar penerima surat. Silakan Bapak Ibu bisa menambahkan surat tersebut akan diterima oleh siapa, baik personal, jabatan, atau kelompok. Untuk personal, silakan klik tambah data untuk menambahkan penerima surat secara personal. Bapak Ibu bisa melakukan search nama penerima surat. Kemudian, Bapak Ibu bisa mencentang salah satu untuk memposisikan penerima sebagai tembusan atau telah menerima berkas fisiknya. Klik simpan untuk melakukan simpan data penerima personal. Selanjutnya untuk daftar penerima surat jabatan. Nah, di sini Bapak Ibu sama melakukan tambah data seperti tambah data saat Bapak Ibu melakukan daftar penerima personal. Silakan Bapak Ibu memilih unit kerja, kemudian pilih jabatan dari unit kerja yang sudah Bapak Ibu pilih. Kemudian otomatis akan terdapat informasi nama jabatan sesuai dengan jabatan yang Bapak Ibu pilih. Kemudian untuk daftar penerima surat kelompok, di sini Bapak Ibu ingin mengirimkan ke pegawai kontrak Undixa atau ke unit-unit terkait atau kelompok-kelompok terkait seperti
Senat Undiksa, PTTIK, atau hanya untuk dosen surat itu ditujukan. Silakan Bapak Ibu bisa klik tambah data, kemudian pilih kelompok yang sudah disediakan, misalnya dosen, pegawai, atau koordinator Prodi Undiksa. Silakan Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan penerima surat itu. Kemudian di sini akan muncul daftar anggota atau nama-nama anggota sesuai dengan nama kelompok yang Bapak Ibu pilih. Sebagai contoh, kami memilih daftar penerima surat yaitu pegawai kontrak PTTIK. Otomatis pada daftar anggota akan muncul beberapa pegawai kontrak yang ada di UPTTIK. Kemudian klik simpan untuk melakukan simpan daftar penerima surat. Jika sudah, silakan Bapak Ibu bisa klik selanjutnya untuk ke tahap selanjutnya. Kemudian pada menu tinjau surat atau kirim surat, di sini Bapak Ibu akan diminta meninjau kembali sebelum surat itu didistribusikan ke daftar penerima. Silakan Bapak Ibu lihat-lihat kembali detail surat yang sudah Bapak Ibu inputkan, dari identitas surat, isi surat, kepada siapa ditujukan, dan atribut surat. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik berkas pendukung untuk melihat daftar berkas yang sudah Bapak Ibu inputkan. Selanjutnya ke daftar penerima untuk memastikan penerima surat. Jika surat sudah dirasa sudah benar, silakan Bapak Ibu mengklik distribusi surat untuk mendistribusikan ke daftar penerima yang sudah Bapak Ibu inputkan tadi. Surat sudah didistribusikan sesuai dengan daftar penerima yang Bapak Ibu inputkan tadi. Untuk daftar surat yang sudah didistribusikan akan muncul pada surat masuk di masing-masing daftar penerima, baik di web ataupun di aplikasi mobile penerima. Untuk melihat surat masuk yang sudah kami distribusikan tadi, silakan Bapak Ibu bisa klik daftar surat masuk, kemudian data yang paling atas adalah data surat masuk yang baru kita inputkan tadi. Yang pertama suratnya itu adalah undangan sosialisasi TTE, belum dibaca, tanggal terimanya 29 Maret 2023. Silakan Bapak Ibu bisa klik lihat surat untuk memastikan atau melihat detail surat yang sudah ditujukan ke Bapak Ibu. Berikut adalah tampilan detail surat yang sudah tadi kami inputkan. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan lihat detail surat. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan respon atau tindakan apabila Bapak Ibu bisa menghadiri undangan sosialisasi tersebut. Itu bisa diklik dikerjakan sendiri. Jika Bapak Ibu berhalangan hadir dan ingin mendisposisikan ke salah satu rekannya, silakan Bapak Ibu bisa pilih disposisikan. Setelah Bapak Ibu memilih disposisikan, akan muncul form disposisi. Silakan Bapak Ibu pilih perintah untuk menghadiri atau menyelesaikan, silakan disesuaikan. Kemudian penerimanya, silakan Bapak Ibu bisa men-searching nama penerima rekan Bapak Ibu. Nah, untuk nama penerimanya, silakan Bapak Ibu tambahkan nama penerima disposisi surat yang Bapak Ibu lakukan. Setelah itu, silakan Bapak Ibu bisa melakukan simpan dan disposisikan surat.
Selanjutnya, tambah surat keluar. Tambah surat keluar digunakan untuk pengiriman ke internal Undiksa maupun eksternal Undiksa. Yang pertama, atribut surat. Silakan sesuaikan pengaturan surat keluar apabila diperlukan penandatangan surat, paraf surat, dan peminjaman ruang. Lengkapi juga formulir identitas surat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengaktifkan perlu ditandatangani secara elektronik oleh pejabat, atau perlu paraf, atau perlu peminjaman ruangan. Silakan diaktifkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yaitu identitas surat. Nah, di sini silakan Bapak Ibu melengkapi form isian yang sudah disediakan dari tipe pengirim. Bapak Ibu bisa pilih personal atau jabatan. Kemudian pengirim, Bapak Ibu bisa search nama terkait pengirim, kemudian unit pengirim, Bapak Ibu juga bisa pilih dari unit mana, jenis surat, kemudian klasifikasi surat. Nah, di sini setelah Bapak Ibu klik klasifikasi surat, otomatis nomor surat ini sudah muncul otomatis sesuai dengan nomor urut terakhir tercatat di sistem. Kemudian perihal surat, Bapak Ibu silakan lengkapi terkait perihal apa surat tersebut. Nah, selanjutnya lampiran, silakan Bapak Ibu diisi tanggal surat keluar ini otomatis sesuai dengan tanggal yang ada pada sistem. Kemudian kepada yang terhormat, Bapak Ibu bisa lengkapi sesuai dengan surat yang akan distribusikan, isi surat juga, kemudian penutup atau pesan tambahan, tembusan jika ada silakan Bapak Ibu isikan. Nah, di sini ada terkait penandatangan surat. Penandatangan surat ini aktif jika Bapak Ibu mengaktifkan pengaturan surat terkait tanda tangan surat. Jika paraf Bapak Ibu aktifkan, maka pada tampilan di bawah ini akan ada paraf surat. Nah, di situ nanti Bapak Ibu pilih terkait nama pejabat yang akan memparaf surat Bapak Ibu. Sebagai contoh, kami mengaktifkan penandatangan surat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih jumlah penandatangan. Jumlah penandatangan disesuaikan dengan surat yang ingin Bapak Ibu distribusikan. Kemudian kapasitas pejabat, silakan Bapak Ibu pilih baik ketua ataupun sekretaris terkait pejabat yang akan menandatangani surat Bapak Ibu. Kemudian pada kolom data ini silakan Bapak Ibu memilih pejabat yang akan menandatangani surat Bapak Ibu. Kemudian pada atribut surat, silakan juga Bapak Ibu bisa lengkapi sifat surat, media pengiriman, bukti kirim, korespondensi, prioritas surat, lokasi arsip, dan masa aktifnya. Ini tidak wajib, silakan Bapak Ibu bisa melewatinya. Jika dirasa sudah, silakan Bapak Ibu mengklik tombol simpan atribut surat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu berkas pendukung. Silakan melakukan upload berkas pendukung jika diperlukan di dalam melengkapi surat atau generate surat yang telah dilengkapi sebelumnya. Silakan pilih berkas, kemudian pilih lokasi penyimpanan berkas pendukung yang ingin Bapak Ibu upload. Kemudian klik simpan berkas. Setelah berhasil simpan berkas pendukung, pada submenu berkas pendukung akan tercentang seperti video berikut, akan tercentang menjadi warna hijau. Kemudian daftar penerima surat. Silakan menginputkan data penerima surat, baik itu personal, jabatan, ataupun kelompok. Sudah diinputkan, silakan klik tombol selanjutnya untuk ke tahap pengiriman surat. Nah, jadi jika Bapak Ibu memilih personal,
Silakan klik tambah data untuk menambahkan nama penerima personal. Kemudian klik simpan. Kemudian untuk jabatan, eksternal, dan kelompok, silakan Bapak Ibu lakukan hal yang sama saat melakukan tambah data di personal tadi. Jika sudah, silakan Bapak Ibu klik selanjutnya. Paraf atau TTE berkas. Pada submenu paraf dan TTE berkas akan ditampilkan nama pejabat yang akan melakukan paraf atau TTE berkas. Nah, pada contoh ini kami menggunakan penandatangan surat yaitu Kepala UPTTIK Bapak Resike. Nah, jika dirasa sudah benar, silakan Bapak Ibu klik ajukan surat untuk melakukan permintaan paraf atau TTE dari pejabat yang sudah Bapak Ibu inputkan. Jika Bapak Ibu ingin membatalkan ajuan, silakan Bapak Ibu klik batal ajuan untuk membatalkan permohonan TTE ke pejabat yang sudah Bapak Ibu tujukan. Selanjutnya, tinjau surat atau kirim surat. Silakan melakukan pengecekan kembali terkait surat yang sudah diinputkan sebelum didistribusikan ke penerima surat, baik dari detail surat, berkas pendukung, daftar penerima. Jika dirasa sudah benar dan siap didistribusikan, silakan klik tombol distribusi surat. Pastikan permohonan paraf atau TTE berkas sudah ditandatangani terlebih dahulu terhadap pejabat atau penandatangan yang ada pada surat, sebelum Bapak Ibu melakukan distribusi surat. Selanjutnya di sini ada log aktivitas surat. Nah, di sini akan tertera log activity terkait surat-surat yang sudah Bapak Ibu distribusikan, sudah sampai mana, penerimanya sudah membaca atau belum, sudah dikerjakan atau belum, apakah surat tersebut didisposisikan ke rekan lainnya, atau begitu seterusnya sampai surat itu selesai dikerjakan. Kemudian di sini ada ekspedisi surat. Sini sama dengan log aktivitas. Ada tanggal pengerjaan surat, surat itu dibuat oleh siapa, kemudian ditujukan ke siapa, nanti pejabat penerima atau penerima surat sudah mengerjakan atau belum, sudah dibaca atau belum, sudah diselesaikan atau belum, semua akan terlihat di ekspedisi surat ini. Menu daftar tugas. Pada bagian ini, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan terkait surat tugas yang masuk, kemudian persetujuan TTD surat, dan persetujuan tempat atau ruangan jika diperlukan tempat sesuai dengan isi surat. Daftar surat masuk. Pada bagian ini akan disediakan beberapa daftar surat masuk yang sudah ditujukan ke akun Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu bisa melakukan pencarian berdasarkan kolom filter yang disediakan untuk melakukan pencarian surat yang masuk pada unit atau lembaga. Menu daftar surat terkirim. Setelah Bapak Ibu melakukan proses pengajuan surat atau pengiriman surat, untuk melakukan pengecekan surat yang sudah terkirim, sudah tersedia pada menu daftar surat terkirim. Menu draft surat. Pada menu ini, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan kembali surat yang akan dikirim sebelum divalidasi oleh atasan atau pimpinan. Menu asistensi. Menu asistensi ini bertujuan untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan
pengecekan status keseluruhan daftar tugas, surat masuk, surat keluar, dan draft surat. Menu cek tempat atau ruang. Pada bagian ini, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan terkait data peminjaman ruang, dilengkapi dengan waktu peminjaman. Silakan Bapak Ibu pilih ruangan untuk melakukan pengecekan ruangan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, selanjutnya sudah disediakan terkait identitas ruangan seperti kode ruangan, nama ruangan, kapasitas ruangan, serta daftar pemesanan ruangan, baik dari nama ruangan sampai waktu peminjaman. Menu keluar. Langkah terakhir setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua, silakan bisa keluar dari sistem. Baik, cukup sekian video tutorial sistem persuratan dari kami. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya.